apa kabarnya hari ini? Baik, halo Mbak Baik, Riza. baik. Ada yang lagi lomba-lomba di tempatnya, udah mulai lomba. Baru Lagi puasa. selesai kalau dari Bengkulu Selatan, Mbak. Oh, seru banget. Kalau Muara Tara, lombanya? Tara kita lombanya ini langsung 3 kantah. Oh, gitu. Oke deh, kan gini guys, kita kan hari ini ada tugas lagi nih, diskusi terkait core value loyal ya, gitu kan. Kalau Iya, iya, dari iya. teman-teman sekalian, ada nggak sih pengalaman di kantornya gitu tentang core value loyal? Ini Mulai sih dari kalau aku sering banget diajak kerja itu, misal udah jam 16.30, udah tuh dateng tuh kerjaan-kerjaan tuh. Sering banget kayak gitu. Jadi ya paksa pulangnya sampai jam 7, ditambah lagi CPNS di sini masih rapel loh. Oh, belum dapat gaji ya, Mas? Belum. Ya ampun, Kita sedih udah dua banget. kali tokennya nih. iya betul. Kalau dari Mas Ilham sendiri ada nggak Mas kira-kira? Kalau penerapan nilai loyalnya, setiap ada visi misi kantor pertanahan, menghormati atasan, menjaga rahasia data-data di kantor pertanahan. Kalau dari Mas Agus sendiri? Wah, kalau loyalitas mah dari turun SK dulu. SK turun penempatan di daerah 3T, terpencil, terpelosok, terjauh. Jadi lokasi kantorku di Musirawas Utara guys, di Kabupaten Baru, dan lokasi kantor kita masih di Ruko, kita nggak punya lapangan. Di ruko, Iya, serius. serius. Jadi biasanya kalau ke Ruko kita mau beli barang-barang, mau beli HP, mau beli apa, kalau sekarang kita ke Ruko untuk bekerja melayani. Gokil. Nah, jadi guys, buat diskusi siang ini, aku ada cerita gitu tentang loyal. Apa tuh? Jadi, aku tuh sempat baca kalau ada kisah seorang karyawan, namanya tuh Pak Untung Sukarman. Nah, dia itu udah bekerja di suatu perusahaan tuh sekitar 38 tahun. Terus udah pindah divisi berkali-kali, bahkan dipindah ke daerah-daerah pelosok gitu loh, Mas, Mbak. Tapi yang kerennya dia itu tetap semangat dan setia. Bahkan beliau itu sempat ditawarin pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, tapi beliau ini tetap pada perusahaan yang telah membesarkan dia gitu loh, Mas. Gimana? Keren nggak tuh kisah inspiratif nih kira-kira? Kalau menurut Mbak Vina nih, gimana sih loyal dari berita ini, dari kisahnya Pak Untung ini? Kalau aku kagum sih ya sama Pak Untung, apalagi dia pernah ditempatkan di perbatasan Kalimantan sama Malaysia. Dan juga beliau juga nggak nganggap perpindahan itu sebagai beban, justru malah happy dan memaknainya dengan terus belajar dan berkembang bukannya ngeluh. Menurutku, dari hal-hal yang kayak gini sih bisa jadi contoh loyal yang bisa kita terapkan untuk kita juga karena pasti kita juga akan mengalami case yang sama ya. Benar. Mas Agus juga kan bisa pindah kan dari Iya. pelosok bisa ke pusat yang kan Mas? Ya Terus nanti juga dia loyal sambil tetap menjaga nama baik perusahaannya dimanapun dia berada. Menurut Mas Ilham gimana nih tanggapannya tentang berita Pak Untung ini? Aku jadi mikir ya, jujur aja, kalau aku ditawari gaji lebih tinggi di tempat lain, pasti goyah. Tapi Pak Untung ini enggak, dia bilang dia memilih bertahan karena perusahaan itu udah bikin dia berkembang. Itu bukan cuma setia, tapi juga rasa terima kasih dan rasa bangga sama tempat bekerjanya. Wah, mental kayak gini yang susah ditemuin sekarang. Nah, itu dia kan. Jadi dari kisah Pak Untung ini nih, semoga kita bisa belajar kalau loyal itu bukan cuman berapa lama sih kita bekerja di suatu tempat, di instansi, di perusahaan, atau dimanapun itu tempat kita bekerja, tapi juga soal sikap kita berasa terima kasih dan juga komitmen kita gitu ya. Semoga semangat dari Pak Untung ini bisa nular ke kita semua ke depannya. Gitu. Amin, Jadi, amin, amin. amin. Jadi karena kita ada kesibukan lain ya, kita cukupin dulu kayaknya diskusi kita sampai di sini. Sekian, terima kasih teman-teman.